Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Lutfi dari PGMI 5B ingin mempresentasikan tentang proposal penelitian yang berjudul Analisis Peningkatan Efektivitas Pembelajaran Peserta Didik Melalui Pendekatan PAIKEM dalam Mata Pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 di MI Islamiyah Badin. Rumusan dari latar belakang masalah yang kenapa penulis mengangkat tema ini, karena pada dasarnya pada pembelajaran bahasa Indonesia itu kebanyakan hanya berisi ataupun kebanyakan yang mendominasi adalah soal-soal ataupun uraian-uraian yang membuat peserta didik jenuh dan juga bosan untuk membacanya. Oleh karena itu, salah satu solusi yang mungkin bisa digunakan untuk pendekatan dalam mengajar bahasa Indonesia adalah pendekatan PAIKEM ini, yang mana tujuan dari pendekatan PAIKEM tentunya untuk meningkatkan semangat dan juga minat belajar siswa tersebut. Lalu untuk rumusan masalah di sini ada 3. Yang pertama yaitu apa hakikat dari pendekatan PAIKEM dalam penerapan pembelajaran bahasa Indonesia. Lalu yang kedua, bagaimana hubungan efektivitas peserta didik dengan penerapan pendekatan PAIKEM dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Lalu yang ketiga, bagaimana hasil dari penerapan pendekatan PAIKEM dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini. Lalu yang ketiga yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini penulis ada banyak sekali. Yang pertama yaitu tentunya mengetahui hakikat dari pendekatan PAIKEM dalam penerapan pembelajaran bahasa Indonesia sehingga dapat ditarik garis besar dari strategi PAIKEM sebagai supaya mewujudkan pembelajaran bahasa Indonesia yang efektif. Lalu yang kedua yaitu untuk mengetahui efektivitas dari peserta didik dengan penerapan pendekatan PAIKEM dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Lalu yang ketiga, mengetahui hasil dari terwujudnya penerapan pendekatan PAIKEM dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Ini untuk penelitian sendiri. Lalu yang keempat yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini ada beberapa penulis bagi. Yang pertama yaitu manfaat bagi penulis sendiri itu diharapkan dapat mampu menumbuhkan ataupun menambah ilmu pengetahuan yang lebih komprehensif, yang lebih luas, yang lebih banyak tentunya. Lalu manfaat bagi masyarakat. Manfaat bagi masyarakat yaitu menambah wawasan dan pengetahuan tentang penerapan pendekatan PAIKEM pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Lalu manfaat bagi lembaga tentunya memberi rekomendasi tata cara dan sekaligus memberikan gambaran dari penerapan pembelajaran PAIKEM, pembelajaran bahasa Indonesia yang menggunakan pendekatan PAIKEM. Lalu yang D, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang ilmu kependidikan khususnya jurusan PGMI tentunya. Lalu untuk tinjauan pustaka di sini penulis mengambil beberapa pendapat para ahli untuk menguatkan. Yang pertama untuk pengertian efektivitas sendiri, yang kedua untuk pengertian pembelajaran tentunya agar pembahasan pada penelitian ini itu tidak keluar dari koridor yang telah ditentukan oleh peneliti sendiri. Lalu untuk tentunya tadi ya, di sini tentunya antara judul ya, di sini ada beberapa relasi atau beberapa hubungan. Yang pertama, terdapat hubungan yang signifikan antara efektivitas belajar peserta didik dengan pendekatan PAIKEM. Nah, ini hubungan yang penulis harapkan dalam hasil penelitian ini. Tentunya ada hubungan yang lebih signifikan atau yang lebih dominan dari kedua ini. Mungkin dari hubungan antara murid dan juga guru, ataupun guru dan juga muridnya, tentunya timbal balik ataupun feedback dari keduanya. Lalu
tentunya hal ini apakah pendekatan PAIKM itu berpengaruh atau tidak terhadap efektivitas pembelajaran siswa ataupun malah menurun. Lah ini tentunya menjadi tanda tanya yang tentunya menjadi PR dari guru ini. Tapi untuk analisis sementara mungkin bisa penulis simpulkan bahwa ada beberapa tentunya perbedaan yang signifikan antara menggunakan pendekatan PAIKM dan tidak tentunya. Lalu untuk titik acuan dari penelitian ini, penulis mengacu pada salah satu peneliti yang mana dilakukan oleh Mawardi C. Hamid dalam penelitiannya yang berjudul Efektivitas Pembelajaran Pakem di Sekolah Dasar Negeri 1 Paurokan Bada Aceh. Untuk penelitian ini karena menurut penulis masih terlalu komprehensif atau luas, maka pada penelitian ini yang penulis sampaikan ini atau presentasikan ini menjurus pada salah satu lembaga dan juga mata pelajaran tentunya. Lalu untuk metode dan pendekatan penelitian ini peneliti menggunakan dua metode. Yang pertama metode literature review yang digunakan untuk menambah wawasan dan juga menjawab dari rumusan yang pertama tentunya. Yang kedua untuk metode deskriptif ini tentunya penulis gunakan karena di sini ada sisi-sisi yang mana berkaitan dengan historis ataupun geografis ataupun yang lain juga. Lalu untuk subjek penelitian di sini ada beberapa yang penulis sampaikan. Yang pertama yaitu kepala sekolah, guru bahasa Indonesia dan juga siswa tentunya. Untuk teknik pengumpulannya sendiri, pengumpulan data dengan menggunakan teknik review, observasi, wawancara, dan studi penelitian dokumen. Nah, untuk cukup sekian yang bisa penulis sampaikan. Apabila ada yang kurang berkenan, penulis mohon maaf. Saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.